Bersama saya Kevin Juido Huta Barat dan partner saya hari ini Mas Marco Kowet Putra selaku Head eh, of IDX Representative Office Jakarta gitu ya. Nah ini kita mau bahas apa sih sebenarnya untuk hari ini? Sebenarnya kita mau bahas adalah tips menarik bagi investor memasuki fase endemi. Ya jadi kita tahu bahwasanya belakangan ini nih mobilitas nih lagi tinggi-tingginya nih. Mungkin teman-teman Bapak Ibu juga yang sekarang lagi hadir juga merasakan gitu ya. Macet di mana-mana, kadang pulang bisa 2 jam, 2,5 jam kalau dari Jakarta mau ke Jakarta Utara atau ke Tangerang kayak gitu ya. Mungkin Mas Marco juga mengalami itu ya sekarang ya. Oh iya jelas, mengalami hal yang sama saya. Macetnya parah tuh. Parah ya. Udah berapa lama nih Mas Marco merasakan, aduh nih kayaknya udah ini nih kayak udah normal gitu nih kayak gitu. Eh, Kalau menurut saya sih dari tahun 2021 ya. Dari Hmm. 2021 itu sudah mulai berasa lah gitu. Karena kan di tahun 2021 juga kita udah sedikit landai ya. Landai dalam arti sudah mulai pemberlakuan WFH-nya juga tidak full lagi. Beberapa kantor juga sudah menerapkan WFO dengan aturan ketat. Hmm. Sehingga akhirnya ya orang sudah mulai keluar lagi nih, sudah mulai keluar dari rumah, udah mulai ramai lah gitu. Dan Iya. akhirnya berujung pada jalanan di mana-mana ya udah seperti Jakarta is back gitu kan, dan juga mungkin teman-teman di daerah juga sudah kembali lah ke Iya. kemacetan dan kehirup-pikukan yang seperti semula kala gitu. Iya, benar banget ya Mas Marco. Dan sebenarnya gini teman-teman Bapak Ibu, kalau kita perhatiin juga sebenarnya tanpa sadar ya, tanpa terasa kita mengalami pandemi itu udah mulai 2,5 tahun ya. Jadi kalau Ya, teman-teman Bapak Ibu bayangkan di tahun let's say 2020 ya awal gitu kalau nggak salah di bulan Maret itu kalau kita perhatikan memang pandemi luar biasa dan saat ini sampai 2,5 tahun. Dan menariknya adalah kalau kita bicara mobilitas sekarang-sekarang ini bahwa pemerintah pun juga sebenarnya kalau kita perhatian di tanggal 18 Mei minggu lalu let's say itu juga fokusnya juga untuk menerapkan relaksasi penggunaan masker gitu ya. ya, Jadi after dari Lebaran dan ternyata bahwa saya pikir bahwa Lebaran ternyata COVID-19-nya lebih tinggi gitu ya. Tapi ternyata enggak nih. Nah ini bersyukur banget sih. Di sisi lain kita kembali berusaha untuk normal gitu dan kalau kita perhatikan negara-negara lain juga sudah berusaha untuk merelaksasi maskernya gitu. Dan kebetulan Indonesia di tanggal 18 Mei kemarin tuh mau rencana untuk merelaksasi. Nah, bagaimana nih tanggapan dari Bung Marco melalui berita-berita terkait relaksasi masker tersebut nih? ya, dua hal ya. Kita berbicara mitigasinya, tadi juga kita berbicara happy-nya juga nih gitu kan. Ya, Kalau ya, bicara happy, senang, senang dalam arti gini. Kalau kemarin kita lihat saudara-saudara kita sudah bisa mudik gitu. Wah, begitu mudik kayak benar-benar ya, melepas dahaga banget. 2 tahun nggak ya. mudik, terus diperbolehkan nih. Ah, Alhasil ya artinya dengan segala mekanisme dan rekayasa jalur lintas yang dilakukan, ya, sehingga mudik tahun ini kita lihatlah boleh dikatakan lancar ya, alhamdulillah saudara bisa ketemu dengan kerabat-kerabat saudaranya di kampung halaman ya, 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 dan ya, itu menimbulkan tentunya pertanyaan setelah ini akan seperti apa. Kalau tadi Mas hmm, Kevin bilang 18 Mei ya tentunya ada landasan, ada alasan kenapa pemerintah akhirnya memutuskan hal itu. Tentunya juga melihat hmm, nih berapa minggu pasca Lebaran dari sisi jumlah positivity rate kita juga masih tergolong aman ya. ya, Sehingga contohnya kalau dunia kan positivity rate kita itu di dunia itu sekitar 8,8 hampir 8,3%. Nah Indonesia sendiri positivity rate tidak sampai 2%. Nah artinya hmm, ini hmm, kan merupakan angka yang boleh dikatakan baik ya gitu. Meskipun ya, setelah ya, Lebaran yang dikhawatirkan ini bisa melonjak lagi. Karena mengacu pada tahun-tahun sebelumnya ketika terjadinya liburan-liburan panjang begitu kan angkanya naik lagi tuh. Akhirnya muncul ya, gelombang benar 2, banget. gelombang 3 gitu. Tetapi kembali kita juga senang karena dari sisi fully vaccinated kita terhadap vaksin COVID sudah sangat baik sekali. Ya Ya, Indonesia posisinya sekarang udah 80%. Masyarakat kita hmm, minimal 2 kali vaksin. Kalau tambah hmm, booster plus dengan 21%. Itu kan ya, itu kan mantap ya gitu. Dibandingkan dunia yang cuma 60%. Nah, jadi atas landasan itu ya saya juga mengapresiasi ketika pemerintah mengatakan optimis untuk membuka, untuk melonggarkan beberapa aturan. Tetapi hmm, menjadi pertanyaan kita,
jangan lengah kan gitu kan. Ya, Memang situasi membaik, pemerintah melonggarkan aturan, tapi bukan berarti COVID-19 ini sudah hilang dari muka bumi kan, nggak gitu, masih ada gitu. Negara-negara lain bahkan meningkat lagi, ada beberapa negara yang melakukan lockdown lagi gitu. Tapi ya ya, ya. untungnya di Indonesia kita penanganannya boleh dikatakan berhasil, sehingga pemerintah berani mengambil langkah itu. Tadi saya tertarik ketika Mas Kevin bilang Hmm. beberapa wilayah, beberapa negara sudah memberlakukan membuka masker ya gitu, dan itu Ya, boleh dikatakan dari tahun lalu mereka sudah membiasakan itu. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, bahkan masih di tahun yang sama ketika COVID baru terjadi, pandemik dunia. Di tahun hmm. 2020 itu negara-negara di Eropa ada beberapa yang sudah bahkan menyatakan perang lawan COVID gitu. Mereka Ya, bebasin ya, aja tuh, lu nggak pakai masker juga nggak apa-apa, jadinya menjadi herd immunity. Nah, di ya, wilayah ya, kita kan ini berbeda ya, dengan jumlah penduduk yang ya. besar, perlahan-lahan kita lihat beberapa negara tetangga juga sudah mulai melonggarkan ya aturannya. Di Amerika juga transportasi umum boleh harus wajib Hmm. masker, tapi untuk ruangan terbuka boleh buka gitu. Nah, Indonesia sekarang udah ke arah situ. So, this is a good news ya, semoga kedepannya ini bisa menggairahkan dan membangkitkan potensi-potensi lainnya, dalam hal ini adalah ekonomi. Demikian Mas Kevin. Ya. Oke, thank you banget nih Mas Marco ya. Jadi kalau kita lihat juga teman-teman Bapak Ibu bahwa ya ini seperti good news buat kita juga. Karena tadi sudah diutarakan oleh Mas Marco ternyata negara-negara lain sudah duluan ya. Dan tadi sudah diutarakan juga di tahun 2020 negara-negara Eropa. Dan kalau nggak salah negara Eropa waktu itu lagi Piala Eropa ya, kalau nggak salah 2021. Dan orang-orang Oh iya. udah berani untuk membuka masker gitu. So far di tahun 2021 malah kita melonjak naik gitu ya. Dan ya, bersyukurnya sih kita saat ini ya dalam fase untuk mau endemi nih. Jadi percis banget dengan judul kita hari ini adalah tips menarik bagi investor yang memasuki fase endemi gitu ya. Nah, Bung Marco, kalau misalnya berarti dengan adanya pertanyaannya adalah berarti dengan kedepannya nih, Mas Marco, berarti kan mobilitas kemana-mana. Lalu juga pemerintah sudah berani mengeksekusi bahwa relaksasi masker tuh terbuka gitu ya. Berarti apakah kita sebagai orang-orang yang mendengar itu apakah layak udah mulai berani semuanya lepas masker atau punya ada masukan lagi nggak? Misalnya kita di ruang tertutup atau ramai kita masih tetap pakai masker atau gimana nih Bung Marco? Karena kita tahu biasanya orang Indonesia kalau udah dikasih relaksasi kayaknya lancar aja gitu, kayak mau buka aja di kantor pun di ruang tertutup sampai saat ini tuh mau buka aja gitu. Nah, pandangannya Mas Marco gimana nih? Apa kita tetap mawas-mawas atau sebaliknya kita bodo amat kan pemerintah udah ini, kalau ketemu Satpol PP kita nggak pakai masker ya udah. Kalau di Jakarta kan Satpol PP selalu ini ya menjaga Ya. Pak pakai masker gitu ya. Kalau tadi barusan kemarin saya kalau nggak salah kemarin ya saya coba depan Satpol PP nggak pakai masker gitu, jadi nggak ditegur juga gitu. Nah itu gimana nih tanggapannya Mas Marco nih? Ya, ini ada hal yang menurut saya harus ditekankan lagi ya, khususnya Ya, mungkin dalam hal ini pemerintah juga menjadi masukan untuk ya, lebih menjelaskan lagi dan memberikan ya. pemahaman yang tepat bagi masyarakat. Karena Hmm. sepertinya ini ada interpretasi yang berbeda. Oke. Eh, kita 2 tahun terbiasa dengan pakai masker, so masker is like a lifestyle. Masker itu menjadi Ya, bagian yang boleh dikatakan dari yang sekedar masker, yang penting punya masker, sampai sekarang punya masker yang sifatnya fashion. ya, Ya, dan itu ya. dari masker yang harganya gila-gilaan sampai sekarang harganya cuma murah meriah pun ada gitu. Itu Oke. sudah menjadi gaya hidup kita yang selama 2 tahun ya, bahkan hampir 3 tahun. Sekarang Ya. begitu ditetapkan, oke, boleh buka di tempat umum, tapi Hmm. saya sempat menyaksikan, penasaran gitu kan, Ya. apa nih yang terjadi ketika 18 Mei saya dengar berita itu. Ternyata begitu saya keluar lihat di jalan, bahkan tempat terbuka, saya tetap melihat masyarakat kita, boleh dikatakan saya tidak melihat satupun orang yang secara sengaja gitu ya, yang memang on Oke. purpose mereka coba buka gitu ya. Nah, ini kan Iya. sebenarnya kan perubahan kebiasaan lagi ya, perubahan Iya. kebiasaan lagi, dan itu buat saya sih itu hal yang positif karena tingkat awareness dari kita berarti juga cukup baik dalam hal ini. So, kesadarannya bahwa COVID ini belum selesai, itu adalah hal yang sangat positif. Ya, jadi kita sama-sama menjaga lah gitu. Nah, kenapa saya bilang tadi pemahamannya harus sama? Karena ternyata case yang sama di tanggal tersebut, saya menemukan ketika di sebuah lift, saya satu lift dengan Hmm. mereka, kita pakai masker, tapi ada 2 anak muda lah, maaf ya, yang masuk, Iya. mereka tidak pakai masker gitu. Dan mereka Oke, oke. bercengkrama seperti biasa gitu. Terus bahkan mereka mengatakan bahwa ini nggak apa-apa kan, ini kan ruangan Iya. terbuka. Dalam hati Iya. saya, come on, ini lift.
ruangannya kecil nih, dan dia bilang ini ruangan terbuka, jadi pemahaman Iya. ini yang harus diluruskan lagi sih gitu. Dan kita juga lebih baik kita mencegah ya daripada mengobati gitu. Ya Iya. ini hal yang bagus lah, positif. Tapi biarlah transisi ini tetap menjadi katalis baik, positif bagi kita ya. Dengan adanya perubahan aturan ini, artinya kan menunjukkan bahwa kita sudah siap nih untuk melangkah ke dalam situasi yang lebih baik lagi, misalnya dari pandemi ke endemik. Ya, tapi jangan bikin kita lengah gitu aja. Karena kalau sekali kita lengah, ya bisa saja situasi itu memburuk kembali kan gitu. Iya. Walaupun sekarang kita sudah mayoritas sudah tervaksin, sudah dapat booster ya, walaupun 21%, tetapi namanya penyakit ini kan berevolusi juga. Ya, kita Iya. nggak tahu nih. Ya, dengan dalam kondisi sekarang aja kita dengar berbagai macam tuh. Tadi kan Mas Kevin bilang, dari yang COVID ada yang BA2 lah segala macam, ada lagi Iya. kemarin juga apa namanya? Hepatitis akut lah Iya, gitu. hepatitis yang Ya, buat itu anak-anak ya. banyak banget gitu ya. Namanya penyakit disease itu di kita nggak tahu karena kita nggak pernah melihat langsung, kita nggak pernah bersentuhan, tapi mereka ada gitu kan. Jadi penting bagi kita untuk saling menjaga aja. Ya kalau kita baik-baik, kita bisa menjaga diri, kita terhindar dari penyakit-penyakit, tentunya kan juga tidak menghambat aktivitas yang terjadi gitu ya. Ekonomi juga berjalan pulih gitu. Jangan ini sekarang siklusnya lagi naik, lagi membaik, terus gara-gara kecerobohan kita, maaf ya, itu bisa Iya. membuat situasi memburuk lagi gitu. At least Iya. kita mulai dari diri sendiri aja. Sip. Oke. Thank you Mas Marco. Nah, memang balik lagi ya Bapak Ibu teman-teman. Jadi tetap walaupun kita ada kabar happy ya, karena mungkin selama ini teman-teman masker itu kayak semacam gimana ya, susah napas Pak. Apalagi kalau mau jalan kaki gitu-gitu susah napas. Terus kadang ada juga asumsi oksigen yang kita hirup terus kita keluarin ke masker jadi karbon dioksida, itu juga ngirup juga. Jadi banyak banget ya, jadi pemikiran-pemikiran lain. Tapi yang diutarakan Mas Marco saya setuju juga gitu. Jadi ketika kita harus menempatkan diri, karena memang balik lagi ya, karena ini baru perubahannya, jadi memang manusia ini kan kadang agak susah untuk berubah gitu. Tapi kalau untuk berubah nanti berjalan waktu, udah mulai berani lepas masker gitu ya. Tapi memang tadi yang udah diutarakan Mas Marco bahwa tanggal 18 Mei ketika let's say 19 atau 20, Mas Marco melihat masih ada beberapa teman-teman atau masyarakat yang masih memakai masker gitu ya. Dan mudah-mudahan sih harapannya ya COVID-19 terus turun ya. Walaupun sebenarnya kalau kita perhatiin ada juga nih celotehan nih Mas Marco, kalau teman-teman bilang sekarang kan kita udah mulai ini ya bekerja ya di kantor ya. Dan akhirnya tuh berkelanjutan gitu. Lama-lama ada rasa kekangenan gitu, kekangenan untuk mau WFH lagi gitu. Jadi mau nggak mau mereka berpikir COVID kapan naiknya, tapi itu amit-amit ya. Jadi teman-teman di sini tuh kayak ngerasa, aduh kok tiap hari sekarang saya WFH gitu ya. Jadi ya bagi teman-teman yang punya pemikiran gitu nggak apa-apa, kita ada orang-orang kayak gitu juga gitu. Jadi jadi pengennya karena macet kan, jadi macet juga. Aduh, ini macet nih, jadi mendingan WFH lagi deh atau 50% WFH. Jadi karena mereka juga ngeluh kan di MRT rame, terus mereka celoteh lah, maksudnya pengeluhan nih kalau bisa COVID lagi deh, semoga saya bisa jalan cepat gitu. Nah memang ada perspektif itu gitu, tapi amit-amit ya jangan sampai COVID lagi, karena kita tahu bahwa COVID ini menghancurkan kesehatan, dan kedua adalah ekonomi, itu udah pasti gitu ya gitu ya Mas Marco ya. Ini kalau bukan isu ya, tapi rumor-rumor seperti itu memang beredar banyak gitu ya. Karena dengan adanya pandemik ini kan membuat kita the next level of behavior, dimana yang tadinya kita tidak terpikir bagaimana kerja dari rumah segala macam, ternyata dengan adanya pandemik ini membuat kita boosting untuk melakukan satu perubahan, dan perubahan itu sangat crucial sekali, dan itu terjadi. Dan sekarang kita lihat industri-industri semuanya berlomba-lomba untuk mendekatkan diri, berubah dari manual menjadi suatu digital, dan itu ternyata membuat lebih produktif lagi gitu. Terbukti kok, itu terbukti. Jadi lebih produktif, kedua dari sisi cost juga cost juga sangat memberikan suatu nafas yang bagus ya di tengah pandemik kepada perusahaan, pelaku bisnis, sehingga ya ini suatu win-win solution ya buat saya gitu. Karena dengan adanya teknologi yang kita nikmati sekarang, ternyata toh tidak mengurangi, bahkan menambah produktivitas. Tapi kembali, itu kan tidak berlaku mutlak bagi seluruh perusahaan dan pelaku bisnis ya. Tentunya ada penyesuaian yang akan dilakukan. Ya kita sendiri juga dari sisi regulator pasar modal, ya sampai sekarang kita masih memperlakukan WFH gitu ya. Masih WFH, lalu dengan pelonggaran sedikit, misalnya dalam beberapa periode sekali kita akan masuk secara rutin 1 minggu. Itu kan transisi yang terjadi.
Dalam hal ini Ya. kan manajemen juga melihat bahwa kerja kita masih bisa terpantau dengan baik kok, bahkan lebih produktif ketika juga dilakukan bahkan dari rumah gitu. Jadi ini menjadi satu tren gaya baru yang saya rasa bukan cuma di bursa lakukan ya, industri keuangan lakukan, tapi banyak industri-industri di Indonesia yang akhirnya merubah ke arah situ. Karena intinya adalah how do we survive? Ya, dan survive Oke. itu membutuhkan suatu perubahan seperti itu. Adaptasi, Mas. Ya, thank you banget nih Mas Marco ya. Jadi memang balik lagi ya, kita juga harus memang di satu sisi ini menarik juga, tapi di satu sisi juga kita juga harus bekerja dan tadi sudah dikatakan oleh Mas Marco, memang sektor-sektor tertentu mungkin bisa adjust, tapi belum tentu dengan sektor-sektor yang lain gitu ya. Jadi memang perlu adanya adaptasi setelah pandemi ke endemi gitu ya. Nah, Ya. kita berlanjut Mas Marco nih, kalau kita lihat nih sebenarnya pemerintah sangat menarik juga karena memang sudah berani memutuskan untuk fokus ke endemi gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di kuartal 1 nih 2022, kalau lihat dari data nih, selama masa pandemi, memang pertumbuhan GDP kita atau Gross Domestic Product ini naik nih, sebesar 5% di kuartal 1 2022. Dan ini membaiknya itu ditambah dengan adanya konsumsi rumah tangga nih, 4,1% year on year. Nah, kalau memang endemik ini terjadi nih dalam arti kedepannya bahwa pemerintah akan fokus untuk tidak berubah lagi ke pandemi tapi tetap endemi, nah dan mulai beraktivitas normal, menurut Bung Marco nih ya, pertumbuhan ekonomi kita tetap stabil nggak ke depannya atau mungkin ada sedikit kelonggaran atau dalam arti penurunan seperti itu? Ya, kalau lihat kondisinya, kita masih dalam kondisi pandemik, tetapi ekonomi bahkan kemarin mencatatkan nilai yang boleh dikatakan pertumbuhan GDP kita bagus ya, baik ya. Ya, Kemarin ya, bahkan angka kita mencapai 5,01% pertumbuhannya. Itu ya. bergeraknya bukan hanya Indonesia. Kita juga melihat bahwa Oke. negara-negara lain juga mengalami hal yang sama. Jadi tren globalnya lagi meningkat nih, kita gitu. Kembali semua kan juga akhirnya berpacu kan gitu. Kalau di Indonesia misalnya pemberlakuan PPKM gitu ya, level 4 turun 3 2 naik lagi ke 4 gitu. Itu kan Iya, bagaimana iya. pemerintah juga menjaga stabilitas itu agar jangan sampai PPKM ini juga menghambat pertumbuhan ekonomi yang terjadi kan gitu. Iya, Nah, kalau iya. berbicara optimis ya, pasti optimis saya. Artinya dengan keadaan yang membaik ini, apalagi transisi dari pandemik ke endemik, membuat aktivitas kita lebih bisa lebih pol lagi. Kalau selama ini kan pasti tentunya ada batasan terjaga begitu. Nah, ada batasan aja pertumbuhan ekonomi kita bisa terlihat ya, gitu ya. Walaupun kemarin misalnya ini ditopang juga dengan permintaan selama bulan puasa bulan Ramadan gitu ya. Itu kan ada mempengaruhi pertumbuhan dari sisi GDP kita juga. Tapi kedepannya saya optimis sih pertumbuhan yang akan terjadi gitu ya. Tahun depan pemerintah kan menargetkan GDP kita di angka 5,3 sampai 5,9%. Nah, Iya, artinya iya. ya kalaupun terjadi suatu situasi sudah endemik lagi, apakah ini akan meningkat atau lebih menurun? Saya sih tetap lihat dia bahwa ini angka yang stabil dan itu bisa meningkat juga lebih tinggi lagi gitu. Tapi ya kisarannya seperti itu yang ditargetkan oleh pemerintah. Karena kembali ya Indonesia gitu kan. Indonesia walaupun situasi kayak apapun mereka selalu bisa mengambil satu kesempatan. Nah, artinya Iya, ya iya. itu gitu ya seperti kayak nggak ada takut ya itu sisi positifnya orang Indonesia begitu tuh walaupun Iya, benar. situasinya masih dalam tanda kutip mencekam tapi ya kembali ya kita mau hidup bagaimana kalau nggak kerja kan gitu nah, akhirnya Iya. itu membuat kita di tengah-tengah kondisi pandemik pun ekonomi kita tetap melejit ya salah satu yang terbaik bahkan di kemarin kuartal 1 2022 ini kita GDP kita bahkan mengalahkan negara-negara yang hebat seperti Amerika, China itu berada di bawah kita gitu. Kita termasuk Iya. negara dengan pertumbuhan GDP tertinggi. So, ya congratulations, tapi kembali tetap waspada ya, agar ekonomi kita tetap stabil seperti ini. Oke, thank you Mas Marco. Jadi teman-teman Bapak Ibu, intinya dari pembicaraan Mas Marco adalah pertama Mas Marco merasa bahwa Indonesia ini masih bagus pertumbuhannya. Jadi itu perlu dicatat gitu ya. Dan yang kedua kalau kita lihat sebenarnya tadi ya, yang menarik adalah memang rakyat Indonesia ini orangnya berani-berani gitu ya. Jadi berani berinvestasi dan mungkin teman-teman yang sudah lihat live kita nih mudah-mudahan juga teman-teman berani untuk berinvestasi gitu ya. Itu udah pasti gitu ya mudah-mudahan karena ya, kita tahu bahwa gimana ya, Indonesia ini menjadi culture yang luar biasa juga bagi rakyat-rakyatnya gitu ya. Itu poin yang keduanya dari apa yang tadi kita bicarakan. Nah, menurut Bung Marco nih, berarti kan ya kita lihat aja ya, misalnya kayak kemarin ada berita Pak Jokowi ternyata ke Amerika untuk bicara dengan Elon Musk gitu ya.
lalu juga ada beberapa negara nih di luar, misalnya China, Korea, LG dan sebagainya nih kan memang lagi melihat sektor di Indonesia gitu ya, dan apalagi Indonesia tadi sudah dikatakan oleh Mas Marco bahwa kekuatan di konsumsi dan juga nanti kedepannya bisa jadi ke digitalisasi juga gitu. Dan ini kalau kita perhatikan Indonesia menjadi negara berkembang gitu. Nah, kalau negara-negara lain gitu ya sudah berani mau investasi di Indonesia khususnya karena makronya besar, GDP-nya kuat. Nah, menurut Bung Marco nih, bagi teman-teman yang mau join investasi, apakah selayaknya sekarang atau nanti-nanti aja gitu ketika Indonesia ini udah maju baru investasi gitu, karena udah yakin gitu ya, karena Indonesia masih negara berkembang nih. Nah, bagaimana tanggapan Mas Marco mengenai hal tersebut? Oh ya, ini menarik banget ya. Kalau kita lihat kan dari pertumbuhan investor Indonesia ini kan khususnya dalam 5 tahun terakhir tuh melejitnya luar biasa. Investor muda itu mendominasi. Tahun 2021 kemarin kita mengalami pertumbuhan dengan total jumlah sekitar 1,4 juta investor baru di saham. Ya, dan itu peningkatan yang boleh dikatakan wow, the highest ever gitu. Dan itu kok bisa Bali digitalisasi berpengaruh besar gitu. Walaupun dari kondisi pandemik ternyata tidak menyurutkan minat investor untuk masuk ke dalam pasar modal.